Sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu, hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu, hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu, hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Walau hidup sesaat saja. Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, terimalah salam kasih dalam Dhamma Namo Buddhaya Suki Hontu. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di acara hari ini di Mimbar Agama Buddha yang akan dibawakan oleh Romo Hemajaya Tio dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Apa kabar Romo? Sehat selalu Romo? Baik, Suki Hontu, Suki Namo Hontu, Buddhaya. Namo Buddhaya. Kita kali ini akan berbincang-bincang tentang bagaimana menjadi pasangan suami istri yang tidak terpisahkan. Benar ya Romo ya? Ya, benar. Ya, saya kira di kehidupan sekarang ini banyak sekali kehidupan para berumah tangga ya Romo. Kita mengharapkan bahwa bisa menjadi suami istri itu yang bahagia, harmonis. Nah, kalau kita mendapatkan pasangan yang cocok ya Romo, kita berharap ini akan terus, tidak hanya sekarang saja dan pengennya ya sampai kita menjadi kakek nenek. Mungkin dari Romo sendiri, bagaimana Romo dalam pandangan Budi sendiri supaya kita bisa menjadi pasangan suami istri yang lekang, tidak hanya sebentar gitu Romo, tapi bisa sampai di kehidupan berikutnya ya Romo ya. Baik. Ya, memang topik kita ini menarik. Pasangan suami istri yang tak terpisahkan ini, bagaimana kita memaknai? Nah, dalam agama Buddha, sesungguhnya semua makhluk hidup
mulai dari neraka, kemudian alam binatang, alam setan, alam asura atau iblis, kemudian manusia, kemudian 6 alam surga, 16 alam Brahma, dan 4 alam arupa Brahma. Itu ada dalam sebuah siklus sansara. Sansara yang tak berawal dan tak berakhir. Jadi kita ini, apalagi manusia ini, tidak terlepas dari kelahiran. Nah, setiap kelahiran itu akan berakhir pada kematian untuk setiap episode. Nah, tentunya topik kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menjadi pasangan suami istri di kehidupan ini, kemudian setelah kehidupan ini. Nah, tentunya untuk membahas ini kita harus merujuk kepada sutta yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, untuk itu tentunya kita akan berbicara banyak tentang bagaimana mengawali suami istri itu dulu, kemudian apa yang harus dilakukan sehingga mereka bisa tetap menjadi suami istri pada kehidupan ini, kemudian setelah kehidupan berikutnya mereka menjadi suami istri kembali. Iya. Seperti ini ya, petapa Sumedha ya, Romo ya, dengan Sumita, Romo. Ya. Jadi Sumita waktu itu kalau saya nggak salah memberikan teratai, kemudian menyatakan aspirasinya agar mereka bisa bersama-sama terus. Nah, mungkin dari Romo bisa dijelaskan, Romo, apa sih yang harus kita lakukan, Romo, sehingga kita bisa menjadi pasangan yang bersama terus, Romo. Iya, baik. Sangat menarik. Jadi sebelum Buddha Gautama ini mencapai pencerahan, diawali dengan sebuah tekad ketika terlahir sebagai seorang yang bernama Sumedha. Nah, waktu menjadi Sumedha ini dia adalah seorang anak hartawan, kemudian setelah mewarisi seluruh kekayaan dari ayahandanya, beliau kemudian berpikir, ayahandanya aja tidak membawa harta yang dia kumpulkan. Nah, untuk apa harta ini? Kemudian beliau menjadi pertapa. Nah, saat menjadi pertapa, dia mempunyai kesaktian dan melihat bahwa ada masyarakat di tempat dia melakukan latihan ini berbondong-bondong melakukan sesuatu. Nah, kemudian beliau turunlah dan bertanya kepada para masyarakat yang ada di sana, apa yang sementara dilakukan? Nah, masyarakat menjawab, kami mempersiapkan sebuah jalanan yang akan dilalui oleh seorang Saman Sambuddha yang bernama Buddha Dipangkara. Kemudian beliau meminta kepada masyarakat, tolong diberikan bagian agar dia juga dapat melakukan kebajikan untuk seorang Saman Sambuddha Dipangkara. Kemudian karena waktu yang diberikan itu sangat singkat, jadi masyarakat ini memberikan dia tempat tapi tidak sempat dia selesaikan. Nah, sekarang rombongan dari Saman Sambuddha Dipangkara ini sudah datang bersama Biku Sangga. Nah, pada saat itu masih ada jalanan yang bolong, maka beliau terangkap, tertelungkup. Nah, pada saat tertelungkup, ada seorang yang bernama Sumita. Sumita ini kemudian bertanya, kenapa Anda lakukan ini? Untuk apa? Nah, dia berkata bahwa saya bertekad kelak juga ingin menjadi seorang Saman Sambuddha seperti Buddha Dipangkara. Maka Sumedha waktu itu memegang 7 tangkai bunga, kalau tidak salah. Kemudian sebagian diserahkan kepada Sumedha. Kemudian Sumita sendiri memegang yang sedikit. Kemudian dia bertekad, saya akan menemani Tuang untuk merealisasi apa yang Tuang cita-citakan. Maka sejak saat itulah pasangan ini terus bersama sampai berkalpa-kalpa, sampai terlahir sebagai seorang yang bernama Siddhartha Gautama dan seorang yang Sumita tadi bernama menjadi Yasodhara. Nah, mereka tetap ketemu di kehidupan, setiap kehidupan. Nah, suatu saat
ada seorang perumah tangga yang bernama Nakula Pita, yang laki-laki, yang perempuan namanya Nakula Mata. Nakula Pita dan Nakula Mata ini setelah di usia senja menyadari bahwa mereka tidak lama lagi hidup dalam kehidupan ini. Mereka kemudian mendatangi Buddha Gautama. Nah, ini ada dalam Anguttara Nikaya 4 bagian 55. Jadi kalau kita membuka kitab suci Tipitaka, ada Anguttara Nikaya, Majjhima Nikaya, Digha Nikaya, Samyutta Nikaya, dan Kundaka Nikaya. Nah, percakapan antara Nakula Mata, Nakula Pita ini dengan Buddha Gautama ada di Anguttara Nikaya 4 ayat 55. Nah, apa yang dikatakan oleh Nakula Pita mengawali pembicaraannya dengan Buddha Gautama? Beliau menyampaikan, yang mulia Bante, saya Nakula Pita, semenjak istri saya masih muda, saya membawa dia ke rumah. Saya tidak pernah ingat, pernah melukai dia melalui perbuatan, apalagi melalui pikiran. Harapan saya, semoga saya bisa menjadi suami istri di kehidupan ini dan menjadi suami istri di kehidupan selanjutnya. Kemudian habis itu Nakula Mata, sang istri juga memohon kepada Sang Buddha. Semenjak saya ini masih muda, saya dibawa ke rumah Nakula Pita, saya tidak pernah dengan sengaja, tidak pernah berbuat buruk melalui perbuatan, apalagi melalui pikiran. Nah, saya punya satu tekad juga, ingin menjadi suami istri di kehidupan ini dan setelah kehidupan berikutnya. Nah, yang menarik ini adalah Buddha memberikan jawaban yang cukup singkat. Nanti kita akan bedah ini satu persatu. Sang Buddha katakan, boleh. Wahai perumah tangga, kalian bisa menjadi pasangan suami istri di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya apabila ada 4 hal yang seimbang di antara suami dan istri. 4 hal yang seimbang ini adalah 1, sama sadah, yang artinya mempunyai keyakinan yang seimbang. Yang kedua adalah sama sila, atau kalau kita terjemahkan mempunyai kemoralan yang seimbang. Yang ketiga adalah sama caga, atau mempunyai kedermawan atau keinginan untuk membahagiakan yang seimbang. Yang keempat adalah mempunyai kebijaksanaan yang seimbang. Nah, ini adalah 4 hal yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri yang mempunyai cita-cita menjadi pasangan suami istri di kehidupan ini dan menjadi pasangan suami istri setelah kehidupan ini, sebelum seseorang mencapai nibbana atau keluar dari siklus lingkaran kehidupan. Romo, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam, Romo, kenapa sih 4 hal itu kita harus sepadan, Romo? Maksudnya dampaknya seperti apa tuh kalau misalnya kita hidup bersama pasangan yang ternyata kita nggak sepadan dalam keempat hal tadi? Ya, jadi dalam hal ini kedua belah pihak sudah seyogyanya senantiasa saling mengingatkan pasangannya agar mereka mempunyai keyakinan, mempunyai moralitas, mempunyai kedermawan untuk membahagiakan dan keinginan untuk memperoleh kebijaksanaan. Jadi mereka harus saling. Jadi tidak bisa saat seorang suami istrinya tidak punya keyakinan yang seimbang kemudian mencari yang lain. Nah, di sini yang kita akan bahas lebih jauh lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan yang seimbang? Keyakinan yang seimbang itu adalah karena keyakinan dalam agama Buddha adalah sesuatu yang muncul setelah memahami, setelah mengerti, baru disebut yakin. Kalau dia tadi belum paham,
Dia belum mengerti, itu baru percaya. Nah, jadi keyakinan ini, sada ini biasanya bisa dibuktikan. Nah, apa yang bisa kita buktikan? Apa yang harus kita peroleh agar sada itu muncul? Nah, pertama, paling awal itu umat Buddha harus yakin bahwa ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat. Perbuatan baik, perbuatan jahat akan menghasilkan akibat. Dan akibatnya itu akan diterima oleh si pelaku. Nah, berbicara tentang baik dan jahat. Kadang-kadang umat Buddha saja nggak bisa membedakan. Nggak bisa menerjemahkan apa itu perbuatan baik. Apa itu perbuatan jahat. Nah, Sang Buddha mengingatkan kita. Baik dan jahat itu bisa dilakukan melalui pikiran, melalui ucapan, melalui tindakan jasmani. Bagaimana untuk kita bedakan itu baik atau buruk? Bukan akibat yang kita lihat. Jadi umpamanya ada seorang memberikan susu kepada orang lain, tapi dia tidak sadar bahwa susu itu sudah expired, kemudian orang yang minum itu kemudian menjadi eltor, ya, mules. Nah, kan kalau kita melihat dari satu sisi, akibat ini kan membuat orang ini menderita. Apakah itu menjadi dikategori sebagai perbuatan jahat? Ya. Tidak. Yang Sang Buddha tegaskan, perbuatan baik jahat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani itu harus dilihat apa yang mendorong orang itu lakukan. Apa niatnya? Apa cetananya? Nah, jadi yang menentukan kualitas baik dan buruk adalah dilihat dari cetana, niat. Nah, kalau niatnya baik, maka dia itu dikategori dengan perbuatan baik. Kalau niatnya jahat, berarti dikategori dengan sebagai perbuatan buruk. Jadi, dengan menyadari hal ini, timbullah keyakinan bahwa oh, ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat, perbuatan baik, perbuatan jahat menghasilkan akibat. Akibat akan diterima oleh si pelaku. Maka pasti seorang pasangan itu tidak akan melakukan perbuatan buruk terhadap pasangannya. Seperti apa yang diungkapkan oleh Nakula Pita dan Nakula Mata. Nah, kemudian yang kedua adalah mempunyai moralitas yang seimbang. Seorang penjudi dengan seorang penjudi. Suami penjudi, istri penjudi. Moralnya sama. Bisa akur tidak? Akur. Akur. Bayangkan. Ada temannya. Karena dia punya perilaku moral yang sama. Kalau satu baik, satu tidak baik, pasti tiap hari bertengkar. Nah, ini kita melihat dari sisi duniawi. Tapi sebenarnya yang dititik beratkan di sini adalah dampak dari orang yang tidak bermoral dan dampak dari orang yang bermoral. Jadi kalau dalam kehidupan ini, orang ini mempunyai moral yang sama. Dia sama-sama baik. Nah, kemudian karena akan menghasilkan akibat. Nah, setelah kehidupan ini, kalau satu terlahir sebagai manusia lagi, berarti kemungkinan yang satu bisa juga menjadi manusia. Mereka bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Tetapi satu berbuat jahat, satu berbuat baik, satu di neraka, satu di surga. Tidak ketemu mereka. Ya. Jadi yang kedua ini Buddha katakan adalah memiliki moral yang sama. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa. Yaitu memiliki jaga atau keinginan untuk membahagiakan. Saya sering bertanya kepada umat yang akan memperoleh pemberkatan dari saya. Menurut saudara-saudari ini, mana lebih bahagia? Orang menjadi saat pacaran atau pranikah atau setelah menjadi suami istri atau pasca nikah? Nah, kalau menurut musisi ini mana yang lebih bahagia? Seharusnya setelah menikah lebih bahagia, Romo. Seharusnya setelah. Tapi prakteknya? Pada prakteknya kalau saya sendiri sih setelah menikah berbahagia, Romo. Nah, kebanyakan orang itu mengatakan apa? Saat pacaran. Oh gitu, Romo ya? Ya, kebanyakan. Nah, mereka yang tidak pernah mengalami, mereka katakan, kalau yang saya dengar, yang belum, yang pas pranikah lebih bahagia, iya, Romo ya. Kadang-kadang dibuat surprise.
Waktu sudah menikah, tidak lagi. Contoh, kalau pasangan pacar laki-laki itu pacarnya yang perempuan itu tersandung batu, kira-kira apa yang dibilang sama pacar laki-laki? Kalau masih pacaran biasanya sih bilang sakit tidak kakinya, begitu ya Romo, hati-hati. Ya. Tapi setelah menjadi suami istri, kira apa yang dia ngomong? Iya, saya pernah dengar cerita sih Romo. Untungnya saya tidak mempraktekkan itu sih Romo. Iya, makanya banyak yang ngomong begitu. Nah, sebenarnya letak persoalannya di mana? Nah, letak persoalannya ada di caga ini. Berarti mereka mempraktikkan caga sebelum menikah. Jadi mereka sampai mengeluarkan kata-kata itu, hati-hati sayang, karena dia ingin pasangannya bahagia. Tetapi setelah menjadi suami istri, dia terbalik. Dia ingin dibahagiakan. Ini umumnya semua orang. Iya. Umumnya. Maka Sang Buddha meletakkan caga yang ketiga ini sebagai hal yang harus diseimbangkan. Bayangkan saja kalau pasangannya ingin membahagiakan pasangannya, demikian pula sebaliknya. Mereka mau cerai tidak? Tidak, Romo. Mereka mau tidak setiap saat ketemu? Mau Romo kalau saling membahagiakan. Iya. Romo. Nah, maka Sang Buddha katakan syarat yang ketiga adalah bagaimana kedua pasangan ini memiliki keinginan membahagiakan yang seimbang. Nah, kemudian yang keempat, saya nanti akan bahas ini yang ketiga ini lebih dalam lagi, ya, bagaimana mengimplementasikan ini. Yang keempat adalah kebijaksanaan. Kalau mereka punya kebijaksanaan yang seimbang, ketika mereka sudah sampai di usia senja, ketika mata istrinya sudah mulai sayu, rambutnya sudah mulai rontok, bibirnya sudah mulai mengeluarkan air liur, mukanya sudah keriput. Seorang suami yang bijaksana kalau ditanya, istrimu cantik enggak? Apa yang dia jawab kira-kira? Cantik. Iya. Tapi kalau yang enggak bijaksana, dia akan melirik perempuan-perempuan yang menurut dia cantik. Nah, demikian pula istri. Jadi, 4 hal ini menurut Sang Buddha harus seimbang. Keyakinan yang seimbang, moralitas yang seimbang, keinginan membahagiakan yang seimbang, dan kebijaksanaan yang seimbang. Nah, orang yang memiliki, pasangan yang memiliki 4 hal yang seimbang ini, pasti akan langgeng dalam kehidupan ini. Dan kalau hukum niyama bekerja dengan baik sesuai dengan mereka punya tekad, jadi mereka harus bertekad juga. Nah, maka mereka akan ketemu di setiap kehidupan. Nah, kita akan mengambil sebuah sampel. Kalau kita bertanya, kenapa orang bisa ketemu menjadi suami istri? Karena kan kita kadang-kadang juga kok bisa sama dia gitu. Kita Ya, juga nggak bukan tahu, yang Romo. lain. Iya, Romo. Kenapa, Ya. Romo? Iya. Jadi sebenarnya ini menarik. Jadi sebenarnya kehidupan ini kita bisa terjemahkan sebagai sebuah episode. Episode ini sesungguhnya adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Dan episode sekarang ini akan berlanjut kepada episode yang akan datang setelah dia selesaikan kehidupan ini. Nah, yang menarik di sini kita coba, saya sering bertanya kepada pasangannya, kenapa kau pilih dia? Kenapa bukan si B? Kenapa bukan si C? Kenapa harus si A? Dia sendiri mengatakan nggak tahu. Iya kan? Iya, betul, Romo. Ada yang saya kasih pemberkatan itu orangnya di luar negeri, ketemu pasangan di sini. Jadi kalau kita tanya kenapa bukan yang dia kenal aja. Nah, sekarang saya memberikan perumpamaan. Kalau kita melihat orang yang adakan lomba merpati, pernah lihat? Pernah, Romo. Nah, sepasang merpati itu dilombakan, dipisahkan mereka. Satu di tempat yang tidak ditahu mana tempatnya, satu di sini. Nah, salah satu dilepas, dia ketemu enggak pasangannya?
Kalau merpati biasa balik lagi ya Romo. Ketemu kan? Nah sekarang pertanyaannya, kenapa dia ketemu? Apakah dia melihat? Sebab dalam agama Buddha ada 6 indria. Selain mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada permukaan kulit, dan ada pikiran. Nah, kalau kita mencari sesuatu, umumnya menggunakan 5 indria ini. Iya kan? Iya. Orang yang nggak lihat, dia raba-raba, dia tahu. Oh ini pasangan saya. Iya. Umpamanya. Iya. Dia cium baunya. Oh saya tahu ini pasangan saya. Atau dia melihat, mendengar suaranya. Saya pernah uji ini. Jadi, nah sekarang kalau dia berdasarkan penglihatan, pasti yang dia cari kan cantik-cantik, gagah-gagah. Tapi kok kenapa pasangannya tidak seperti yang dibayangkan? Atau dengar suaranya, atau apa? Iya kan? Nah, sebenarnya ada indria keenam kita. Itulah yang disebut bating, di mana cita niyama ini bekerja. Jadi kita nggak tahu kenapa kita suka dia. Sebenarnya kesukaan kita itu adalah bentuk kemelekatan yang kita awali dari episode sebelumnya. Belum tentu harus episode terakhir. Iya. Nah, itu. Iya. Jadi sesungguhnya kehidupan ini hanyalah episode-episode yang kita tidak tahu akan berakhir di mana. Jadi Sang Buddha katakan kita ini ada dalam samsara, siklus kelahiran yang tidak berujung kecuali kita merealisasi nibbana. Iya. Jadi sebagai pasangan suami istri hendaknya mereka bersama-sama bertekad untuk menjadi pasangan di kehidupan ini, kemudian berlanjut pada kehidupan berikutnya sampai merealisasi kebebasan abadi nibbana. Mungkin bincang-bincang kita mengingat waktu Romo, kita juga harus masuk ke kesimpulan ini Romo. Kira-kira dari bincang-bincang kita hari ini, kesimpulan apa nih Romo yang bisa Romo sampaikan sebagai bekal buat para perumah tangga nih, sehingga mereka bisa menjadi pasangan bukan hanya di kehidupan ini, tapi kita juga bisa menjadi pasangan di kehidupan berikutnya. Baik. Jadi kita hendaknya baik suami maupun istri harus melakukan kewajiban kita. Dia akan mengarahkan semua kemampuannya untuk membuat pasangannya bahagia dengan menjalankan kewajibannya dengan baik. Dan tentunya dia harus juga selalu mengoreksi dirinya. Kalau ada kekurangan dalam dirinya, ketika diingatkan tidak perlu marah. Tetapi dengan penuh sukacita menerima koreksi itu untuk membenahi diri. Nah, kalau setiap pasangan melakukan hal yang demikian, tentunya mereka akan tetap menjadi pasangan suami istri di kehidupan ini. Dan nanti ketika maut menjemput, karena memang belum mencapai realisasi nibbana, nah mereka kalau bertekad untuk ketemu di kehidupan berikut, maka mereka akan terkondisi oleh perilaku-perilaku mereka melalui sama sada, sama sila, sama caga, sama panja, yaitu seimbang keyakinannya, seimbang kemoralannya, seimbang keinginan membahagiakan, seimbang kebijaksanaannya. Saya kira cukup demikian. Baik Romo, terima kasih Romo atas pembabaran damanya. Pemirsa, semoga bincang-bincang pada hari ini dengan Romo Hemajayo, apa yang telah disampaikan bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah, sampai bertemu di acara Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya, Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.